Hari ini di 2026 ini Bulpes sebagus ini. Tahun ini. depan mudah-mudahan sudah ada gambarnya apa. Next mau kayak gimana lagi? Iya, ada halo. Tutur nganggur di warung jujur, santai nyumpul ngibur di hari libur, bebas nutur yang penting jujur. Tutur nganggur di warung jujur. Biarkan Tuhan aduh, Ketua panitia ini kan bapak ya, bakat gending-gending kok. Sama yang surat bayangmu untuk pas kerinduan di hatiku. Aduh, penyakit lara kan ini akhir. Belian. Cici ini dah kau. Aduh. Berarti satu-satu. Sayang ibu kan nih. oke sih deh. Satu-satu sih. Aduh, Pak Abang. Wah, Pak Abang. Aduh, siap. Ada alih foto. Hah? Ada alih kemudian. Ada alih apa Pak Abang main anti ini. Awal nu repot. Repot yo. Apa sebenarnya kenene Pak yang di salah kenene no? Apa dana tuh? Di tema Bulpes Jani. Uriping. Rasa. Oh, yang ada jebakat nguripang. Uriping Ternyata. Uriping rasa. Pak Dot, kan ku peluk erat bayangmu. Biarkan. Kopi sih. Lu. Kamu mana? Ini datang bentar. Biarkan. Nah, uli di Bulpes Jani kan apa sing ngomong Bulpes ini. Kadang ketuanya main kan. Kaden yo be ini. Konten. Kan suat. Konten mah nutur rageun mare main. Oh manutut. Kaden besuat bulvesi. Oh, Bulpes besuut. Penutupan. Bener Bang Mahre penutupan. Dan yang pang apa dan itu 6 hari buat ini kan. Adi bisa Pak ngait tema seperti itu tuh loh. Tema ini uli hiji tekane, inspirasi tema itu. Karena yang lihat kan dari Bulpes di 2006 nih beda nah. 2026. Agak apa mau ngores? 2006. Ya, saya lihat Atlet pedagang apa Anda? jam 1 ini saya ngobrol di sini ya. Paling lainnya nih itu loh. Lulute ngerana. Iya. Hah? Lulute ngerana. Kelung. Itu dah tak apa seperti latar belakang kenapa Bulpes 2006 mengambil tema Uriping Rasa. karena kita ketahui Buleleng ini kan dulu pernah menjadi pusat pemerintahan. Ya, sudah kecil. Setelah itu pusat kebudayaan, banyak kesenian-kesenian. Ya. Apa? Cita-cita seni tari dari Buleleng misalnya bagaimana itu kan. Laporan istri lu tuh. Laporan istri ya. Bapak lagi begadang di warung jujur. Atlet begadang. Terus Pak. Nah, setelah itu kan Bapak kan membuat sekarang menata heritage. Cendol menjadi Raja Mandala. Ini kan mengingatkan masa kejayaan Buleleng. Intinya ke tempo dulu. Bagaimana rasa imersif kita supaya merasakan bagaimana dulunya Buleleng sehingga menumbuhkan rasa bangga, modifikasi dan menumbuhkan rasa bangga kepada Buleleng. Iya. Itu nau. Lompat atau jadi Buleleng. Nah, Jo benabu ada urutan. Yang ada urutan polot wer. Waduh, ku jalu benabu. Paling ki pekane urutunian. Apa makan? Nah, bukan kopi. Mau kali kopi. Nah, tujuannya ngali kopi ini bro. Kopi. Tok nih. Dagangnya apa mulai dagang.
Jadi dagang wani deh ya. Itu harus dagang patokannya, banyak orang yang masih salah banget. Nah, itu Iya. ini sedang masuk nih, Mas. Kan sebenarnya Tina. Nah mungkin Bapak masih nawang kan, zaman Bapak tuh mungkin beda aja zaman Rago, zaman Mato. Lagi sing taen mato nah, klarifikasi tuh tit. Sing taen Dokter Rasuna sing taen mato. Nah, Dokter Rasuna lahir di kejauhan. Oh iya, sing lahir di sini. Nah ya aneh cara ente tawang tuh dagang patokan tuh kan. Sejatinya dagang patokan itu kan dagang yang all in service. All in service. Ya berdagang sendiri, Melayani sendiri, menyajikan sendiri, mempersiapkan sendiri, misalkan menggoreng atau apa. Itu yang namanya dagang patokan. Tapi kan kembali lagi bahwa ya masyarakat itu perlu diedukasi bahwa dagang patokan itu bukan dalam tanda kutip negatif yang seperti yang ada di dekat sini, bukan. Ya, tapi itu kan sudah ada juga. Udah ada. Sudah bergeser dia ke kafe. Oh, iya. Artinya dari sisi itu, walaupun ada konsep yang memang kita Makasih. tadi asisten sampaikan, tetap saja ada misleading di sana kan? Ya, benar. Itu tujuannya kita mengedukasi terus bahwa dagang patokan itu bukan itu. Dagang patokan itu adalah dagang yang mandiri dan tidak mesek. Iya, sing koden ada zaman pros. Iya, Oh, zaman pros, Pak. Nah, ada zaman pros itu jadi pros kan ngomong ingkane gede. Ading ke Cuman nampan nanti kan. dagang buka tiket tuh jembatan pros. Itu salah satu apa namanya evaluasi. Ya. Bahwa mispersepsi di anak-anak. Ya. Dalam tanda kutip mereka juga masih berpikir negatif, tapi akhirnya kan kita tetap memberikan pemahaman. Dagang patokan itu sebenarnya dagang sendiri, nyiapin sendiri, Melayani sendiri, jadi kasir, jadi pelayan, jadi chef. Clear up semua cleaning service Iya, ya rangkep cleaning lah. service. Jadi tukang ledeng ya masih Pak. Sing. Mau boncor. Bocor ledeng. Nah, jadi yang rasakan di Bulpes 2026 Jadi ini gini, banyak edukasinya. Itu yang menjadi ya nilai poin nih yang tangkap tadi, ini banyak edukasinya. Zaman-zaman ini ciri-ciri ini kan sing nawang kengken zaman tempo dulu, Pak. Ya, jenis Jadi kayak Gen nama Z ini. Layar tancap. Kemudian janji kan itu yang ada cek. Apa? Ada apa dengan cinta? Ya, glad ini kamu masih Ada apa dengan Cioba? Cioba. Cio, ada apa dengan Cioba. Nah, cara layar tancap, dokar masih. Dokter. Nah, nih yang tak tawang nih, Pak, selama Bulpes ini kan nama hari nih. Liu anak nawang dokar tuh kengken. Dokar tuh Abdul gitu loh. Tapi ya sing nawang kengken asal yang dokar. Sensasinya kayak Sensasinya. Itu yang namanya imersif. Imersif. Rasanya itu ya. Ngantri kan Dino. Ngantri Ngantri. nanti kasih laporan kudan itu. Oh, malah. Ada tuh laporan. Pak Sing ngasihnya jangan murah rainin aja. tapi jalan tuh kuat dulu yang nanya kan dulu. Ya. Kuat Ya kuat dong, kuat deh. Tapi terekangan terus. Boleh jam 5 sampai jam hampir itu nih deh. Ih, kudang jelema menekin tuh. Ajak kudang tai tuh mencocok jalan. Nah, ini kan Diraget tuh. kita depan pelajaran tuh ada edukasi. Oh, ini mah dan teh jaran. Dong, teh sapi, teh jaran. Soleh ke Oh ada kan, teh jaran kan. Oh kan, teh jaran. Ah, edukasi. Kemarin awang cici ini buat dan jaran itu. Ada nggak di samping evoan itu ya. Dong, teh sapi dong. kowe nih dong kowe. Ya banyak edukasi lah untuk di Bulpes ini. Keren. Dan tuh dari gestarnya kengken nah gestarnya memang dipilih untuk Menyesuaikan tema apa? Apa guys? Ini kopi nih. Nah, kawang sangat Bapak soalnya ngelag, Ini nih. Bapak ngelagain ini soalnya. kopi lemuki. Gestar. Gestarnya apakah Ya gestar kan
pemilihan gestar yang mengambil kasih Pak Karena 3 bulanan sana mah. Karena 3 bulanan. Biasa deh mau ngopi tuh biasa deh jangan gitu. line up Bang, wih terus Agusti Guys, Swastiastu bahasa Indonesia. Bahasa Bali ini ternyata Bang. kopi masih ada masih banyak sini. Mobilnya mana? Masukin mobilnya lagi sini. udah loading out Udah loading out. Enggak bawa Bawa oleh-oleh. kopi. Sini. Kopi. Biar lebih depan. Oh gitu. Enggak bawa oleh-oleh, Mas. Kenapa? Rencana gitu gimana kabar? Sukses, thank you. Sukses semua nih, Iya, dukungan sukses semua. Ini gestar nih. Soalnya bajunya udah gines, nggak enak. Guest list. bukan gestar Tamu undangan. Guest list ya, guest list. Beli jojo. gestar Dari ya jauh. line up Gimana? itu kan memang dipilih untuk mengikuti pola imersifnya itu Oh gitu. Oke. dari dulunya dari ada. semua kalangan dicoba diambil jadi masukan dari generasi iya masukan dari generasi di atasnya X jadi boomer iya makanya ada Club Project makanya ada pelajar dan semua Ya, benar. Dari Club Project aku lihat Club Project itu kan band angkatan tahun kuda tuh, Pak. Lagunya yang salah tahun 90-an itu. 50 apa 80? 80-an. 80 ya. Jadi yang pikir Tiba-tiba jadi bahasa ini Indonesia. hiburan untuk tua-tuane dini di Beleleng ya kan. Lansia. Kan kita pikirannya gitu. Peka awake. Ternyata ane paling depan tuh Generasi bajang-bajang. Bajang-bajangnya di muka, Pak. Ya. Tua-tuanya bisa ngade bawa kejang teleponnya ya cucunya kone. Ada nih memang ada gitu loh. Betakut jadinya dulu. Dikit takut jadinya. Kalau begini balik kata begini. inhaler gitu Ya, tapi kan idang live streaming di Jumah kan. Ya. Masih ketinggalan masih. tapi kan tidak pernah Tolong. merasakan Iya. sensasi di zamannya mereka waktu masih muda mungkin tidak pernah ada Club Project yang datang yang dilihat langsung sensasi konser itu live sensasi live itu tidak ada ini sekarang dihadirkan dan feedbacknya ya di sosmed ya feedback itu Ya. kecuali pertanyaan kenapa harus hari Selasa jadi para hari pertama penggemar yang ada bekerja merasa kesulitan mengikuti jadwal Iya sih. itu kan menjadi evaluasi dari ya saya juga Di sigaret. Dia Pak, kenapa di hari-hari efektif itu Pak? Kenapa sih pas hari raya Galungan gitu kan Bang? 3 hari boleh libur kan? Boleh penampan, Galungan, Anis nih gitu loh. Wah jangan makejang saya ada Maturano. Balik konser anaknya. Speaker jebol, orang tuh mesti tengah. Nah kenapa Pak di hari itu Pak? Ada panas Selasa. Kla itu kan ditampilkan di hari pertama di bukan di tanggal 28 ya di Tadi 28, tanggal 18 Agustus ya 2026. Nah dari komunikasi dari pihak IU dengan begininya Kla, memang Kla itu dapat jadwalnya kita itu di tanggal Di hari Selasa itu kan. Selasa itu. Di antara Dan- pilihan tanggalnya. Iya, dan itu jamnya dari jam 10 dia bisa show-nya. Dari awal udah show. Kau yang ini, yang mendampingi Bingung kan? Kla dari baru Bingung kan datang mulai sampai dari mana? manggung dan pulang. Bagaimana kesannya Kla? Nggak ada dia masalah yang mulai Terhadap dari mana. Bu Leleng nih, aku nanya terhadap Bu Leleng. kan mereka memang yang pertama sebenarnya terjadi penolakan awalnya Kla untuk datang ke Buleleng itu penolakan dari mereka karena personil bandnya sudah cukup umur ya ada kesulitan buat mereka untuk menjangkau area yang dari tempat mereka landing bandara itu ke lokasi awalnya seperti itu tapi ya pendekatan yang dilakukan sama teman-teman berhasil lah menurunkan Macam-macam. Ya mengantisipasi itulah. Macam-macam. awalnya sangat strict ya
aturannya rulesnya dari mereka itu sangat strict. Oh, ini nggak boleh begini, bahkan untuk foto saja cuma boleh bupati dan wakil bupati beberapa orang saja gitu. Terus setelah mereka datang melihat crowd tampil, ngerasain vibes-nya sendiri di backstage, beda judul gitu akhirnya. Apa yang mereka bilang? Ya happy banget. Mereka sendiri tidak pernah berekspektasi bahwa ternyata Buleleng itu seperti ini. Mereka punya fans juga di sini. Iya. Dan apa namanya, crowdnya, artinya penontonnya itu juga dalam tanda kutip mengikuti mereka. Jadi ya enjoy bareng musisi seperti itu. Iya. Itu paling bagus. Kemudian di backstage cerita lama sama Pak Bupati, Pak Wakil, teman-teman di sana. Rencananya mereka pulang setelah manggung, akhirnya stay sampai jam 1, jam 2 itu. Jam 1 lebih itu. Malam. Udah lemah. Oh iya, Dini lemah. hari. Lemah aja. Kosong-kosong beliwat. Iya. Kemarin juga Batas Senja juga begitu. Batas Senja itu kayaknya ada tuh di sosmednya mereka itu take video untuk album yang akan mereka rilis tuh. Video klipnya Harus syuting ada di sini, di Singaraja. Oh ya? Di Buleleng, Pak. Akan. 4 lagu, bukan akan, mereka sudah Subuh. karena mereka Vibes-nya udah dapat itu langsung dia. iya, karena mereka nggak dapat pesawat awalnya kan. Mereka manggung hari Sabtu, harusnya kan umumnya ternyata Jumat. Karena Jumat penuh. Weekend biasa kalau pesawat dari Jakarta ke Bali weekend susah. Ya. Otomatis mereka datangnya hari Kamis. Ya, Kamis mereka juga nyampe di Buleleng dan mereka ngeliat semua ini bagus untuk mereka ya, versinya mereka ya. Jadi akhirnya mereka bikin video klipnya di Mengabadikan momen lah kadang. Iya, Ini kan kadang di Buleleng. Mas Gusti baru datang. Mas Gusti kapan datang? Tadi. Kemarin pagi. Nah, waktu Bulfestnya dari H-2. H-2 udah standby di sini. Hari Sabtu ya, Minggu ya. Minggu Kok bisa pagi. mendahului gitu, Mas? Bisa Karena prepare-nya. Iya, prepare kan sekali kan memang hari Seninnya kan kita ada agenda yang nyetir bareng itu kan 17 Agustusan. Oh Ya, ke iya pelabuhan. Keliling ya. Ke pelabuhan itu Bapak sama itu? Bapak. Yang Dulu. pelabuhan. Gimana saya masih mana ukuran mobil lo? Cilik-cilik ngati tuh. Bapaknya dokar cocok itu. Standing dong karena masih saya. Saya kekeh hati. Kekeh hati. Jadi secara overall mereka seperti kita treat mereka seperti keluarga dan mereka juga apresiasi itu, dan bahkan leadernya si Mas Itong yang akhirnya di sosmed itu kayaknya ada yang salah deh, bukan Mas Itong namanya ya, Mas Itong panggilannya. Oh. Nama sebenarnya Reza. Tapi panggilannya Mas Itong, terus ditulis di sosmed Mas Itong Pasar Ibu, kan bukan. Pasar Ibu. Itu Mas Itong. Ya itu aslinya mereka appreciate, dan crowdnya kemarin Sabtu itu luar biasa. Dan kayak kita bisa lihat nanti footage-nya kita evaluasi. Ya itu. Nah, dari tema itu kenapa kau sampai ngundang ini? Si Gusti ini bawa mobilnya. Kenapa ngundang? Kenapa diundang kau mobil mahal-mahal itu mau dijual di Buleleng? Jadi dulu kita punya kenalan yang sama enggak itu lagi ceritanya itu lagi kepanjangan Lagi ngeributin masalah anjing gitu. kepanjangan Udah di episode lalu. Kenapa Mas? Sampai Mas tuh Mau. wih, itu lu buat itu lumayan. Biayanya lumayan. Terus persiapannya juga lumayan, hanya untuk mengikuti konsep dari Bapak ini. enggak sih, kalau itu saya harus ngomong enggak, maksudnya statement hanya mengikuti konsep itu enggak, menurut saya ini konsepnya luar biasa. Keren menurut saya, jelas kalau ditanya iya pas saya dengar pertama keren, tapi pas datang melalui menikmati itu jauh lebih keren dari ekspektasi saya. Semua Maksud berarti merasakan itu ya. Iya, dan tadi statement tadi kan sebenarnya saya sama Ela ya.
sebenarnya kita posisinya mirip nih, kita sama-sama pendatang. Ya, ya. Sebenarnya guest lah, Ya, guest ya, lah, kita berdua ini tamu lah di Buleleng, di Singaraja, di Bulfest itu. Dan buat saya ya treatment itu memang benar gitu. Itu juga yang dirasakan Kela juga kami rasakan dari Tuxedo gitu loh. Saya dan tim Tuxedo merasakan itu. Ya mungkin saya merasakan dari awal saya datang, ketemu Mas Rasuna, ketemu Bapak, ketemu Ibu, sampai Akhirnya ketemu aku. ya seminggu ya ketemu teman-teman ini kan ceritanya. Saya cukup merasakan sebenarnya gitu. Kalau ini dari Yasser Arafat dari Palestina gitu. Hari pertama, hari kedua dia duduknya masih kayak gini loh. Gitu. Hari ketiga udah mulai. Nyantai ya. Ya memang kalau aku pribadi merasakan, aku orang Buleleng soalnya. Jadi memang orang Buleleng itu menjaga banget tali silaturahmi. Jadi gimana caranya Tamu tuh Mas Gus itu nyaman. datang ke sini tuh merasa nyaman dan merasa ada ikatan batin, rasa yang memiliki kekeluargaan sama kita. Iya, dan menurut saya itu swastiastu. Swastiastu. Woi, ini paling langsung mendagang di Bulpes. Bukan golden gold. Selamat ya. Paling langsung mendagang di Bulpes nih. Oh, Mana di apa kebab ya? Alex Smackdown ini ya. Mohon maaf, mohon izin Indonesia please, Indonesia dan subtitlenya nanti. Oh ya. Ini kan Turki nih. Ya. Dia Turki. Makanan Turki. Australia. Seng makanannya ini ada apa Turki. Turki. Ya, kita di sini. Makanan perang. Makanan Itu Bang dagang. Nah, adalah 1M. senadi orang-orang gitu. Beli mobil langsung beli mobil be. Kayak Leakido ya. sih dari orang-orang. Kadang pecatat tiap petang. Saja. Jadi pendataan kan pangtawangnya seperti apa Perputaran ekonomi. perputaran ekonomi karena Bulpes ini gitu loh. Tapi saya boleh bantu jawab pasti. Ya, Di luar ekspektasi. Siap. semua di luar ekspektasi ternyata ya. Iya. Salah. Salah. Di luar prediksi. Benar, prediksi. Lupa. Aduh. Prediksi Jam 1 saya maklum. segini loh. Jam 1. Saya target hampir satu hari paling 500.000 gitu bersih gitu. Ternyata di luar prediksi. biasa. Sampai showcase-nya bersih. Oh, Bersih. Banyak peminat ini ya kebab di Buleleng ya. banyak. Ya, itu Makanya banyak. semua apa namanya ya? Semua kalangan kena. Lingsir temen ada Irage bing Andre Johan. Wih, ketua panitia. Ketua panitia. Langsung bangsorkan. Bang Soka, donyen tuh kayak karyawan. Dia ngalir. Tahu dan Mas Gus udah mulai Mas Gusti kan bukan orang asli Bali, bukan asli Buleleng. Setelah datang ke sini, berapa hari di sini berarti? Ya hampir seminggu. Hampir seminggu ya. Berarti kan kau mengkonsumsi kuliner yang ada di Buleleng. Konsumsi kuliner iya. Dapat makan kebab. Hampir Hampir ya karena antrean tahu nggak panjang. kenapa? Iya benar. coba ke babak gitu. Jual Hampir gitu aja. pengen banget. Cuma jual gitu aja segini ramenya. Dan di perjanjian pertama kan ya kebab Pak Bagus. Oh. Setiap episode podcast 5 kebab, tapi hari pertama ada yang teke Bang. Ya karena dia kewalahan. Dia kewalahan. Tenaganya juga sampai. Kewah ganti kali. Deno kadangnya. Tapi rata-rata tinggalin UMKM beli Andre. Semua Indonesia, please Indonesia. Podcast yang disiarkan untuk seluruh bangsa dan tanah air. Indonesia. Yang kau cobain kau di kebab. Kelap itu bukan kebab, kelap itu. Simulasi. Besok datang ke standnya besok. Besok banyak kok cabangnya dicobain. Penasaran kalau ngelihat dari judulnya UMKM Bulfest tahun ini ada sesuatu yang bisa jadi Acuan. Ya. saran, kritik, masukan, keluaran bener. berapa kali? Kalau saran sih gimana ya? Sudah sangat bagus dari Bulfest sebelumnya karena terkonsep, dan untuk masuknya juga di UMKM harus lewat Google Form kurasi sangat bagus ya. Karena kayak ngomong gitu liuman bati kadang Win Indonesia. Ya.
Banyak apa untung, banyak apa. Banyak apa untung dia. Ada subtitlenya Mas, ada Mas. Tapi cari sendiri Mas ya. Penerjemah. Atur sendiri di. Pakai AI aja ya, pakai AI. Ya. Kurasi itu berarti bagus ya untuk mencari Iya bagus. kualitasnya. Iya bagus Pak. Jadi memang tersaring Dari yang segi produk, mana-mana ya. tampilan ya. Ya. Oh, ada kurasi ya. Oh. Iya, UMKM di kurasi. Jadi yang dari mau Pindako. ikut di acara Lulkes ngisi Google Form dulu, Mengajukan kurasi, proposal. mengajukan proposal seperti apa nanti yang mau ditampilkan, menu dan layout juga. Sulit nggak? Keren-keren Nah, ya. kalau kriterianya apa saja biasanya untuk di Bulkes ini? Secara Oh. umumnya. Kalau saya di modern, saya didapat di zona B. Saya pilih kan ada 3 zona. Ada zona A, B dan C. Itu ada tempo dulu seperti A gini. Pengelemang. Zona A, Zona A, B dan C. Ya. Kan ini khusus untuk tempo tempo dulu. Tempo dulu. dulu, terus ada modern inovatif itu yang di B, dan C heritage budaya berkelanjutan seperti itu. Saya Yang di C itu apa dan tuh? Aneh, memang masakan khas C kuliner budaya ya tuh. subtitle, khas Bali. subtitle. Kalau C itu masakan kayak Kuliner khas Bali, budaya. budaya Budaya heritage. Rejang Renteng tuh. Siap. Itu budaya gitu. Budaya budaya. Masakan khas Bali, masakan khas Masakan Oh, Bali. masakan khas Bali, masakan Bali. Bali. Oh, gitu. Ya kalau di Sapi. zona ya, Oh, iya Masakan iya. khas Bali yang dari dulu sampai sekarang tuh ada itu kebudayaan di sana karena itu yang mempertahankan kita. Oh, iya iya. Kalau di sini memang tempo dulu. Urutan itu. Urutan. Karena misi budaya tuh. No, belayar Rejang Renteng gitu ngangkong. Sate legong keraton. Jauh. Itu jadi memberikan ide loh itu. Iya ya, nama ya. Siapa tahu Masukin checklistnya sini pling. siapa tahu terinspirasi buat usaha itu kita buat nama yang unik kan gitu. Udah Bang Dagang? ya ada lah. Nah, Gua Mas- ada catatan. Mas, Kita ada apa catatan. yang Mas nikmati selama di sini Ya, di apa? Buleleng? Apa? Tadi gimana tadi? Tadi apa? Warung jujur anjay. Wih, ada yang jujur ya. Apa aja Mas? Ada di warung jujur. Aduh, kejujuran. Hasil minggu udah nggak dapat nyoba. Tipe Ron. Mau aja. Oke. Izin dagang ini. Mending dagang ini. Sisi asisten lain. Untuk di belakang dapur ada. Di belakang dapur. Ada dong. Dong. Festival soalnya ngasih dong. Di lounge itu. Hah? Tadi ini ngelihat drone sandal. Orang pingsan. Apa? Drone sandal sama ini Drone. aqua. Drone aku. Oh iya. Drone sandal, drone aqua menyaingi. Di mana? Ada Aqua apa? Itu sih. Asli. Keren banget tadi. HS. Drone sandal cus. Ah, Nanti mau tak minta itu. Gimana footage? Kan salto gitu kameranya kan. Drone sandal keren. Anak-anak muda itu emang keren loh. Persiapan berangkat ke sini pakai sandal jelek Oh berarti sandal itu yang untuk itu. hanya untuk itu. Wih, Bingung juga. kita cari sidik jari sandal gini ya. Sini jadi kaki. Sidik jari kakinya. Terus saya ngomong tadi sama Pak Kasat, besok nanti tahun depan kalau ada itu lagi, nanti pas pulang tangkepin yang nggak pakai sandal udah dipastikan itu dia memiliki drone sandal. Drone sandal itu. Enak Mas. Nyambung nggak sama lidahnya? Drone sandal. di drone sandal. Pak itu gimana sih? Kita ngomongin drone sandal tiba-tiba ngomong enak. Nah, aku masih ngomongin kulinernya. Ini nggak selesai. Aku nyampe di Pak Tahun Penemperagat. Nah, kulinernya di Buleleng apa namanya? Bisa nggak diterima sama lidahnya? Bisa diterima. Bisa. Apa, Pak? Maksudnya, yes, kayak warganya lah. Nyambung dengan semuanya kuliner. Woi, Tipat Raon ini Tipat Raon. Pak Raun. Kasih Oh, ini baru. istirahat. Nah, enggak emak kok belum. Belum lah Tipat Raon. Belum 14 juta. Andai kata disediakan oleh warung diterima. Dua. Kalau tidak 1, 2, 3. diminta. Apa? Sebelum datang dari keamanannya datang, kita habiskan dulu. Nah itu dia. Bagus. Ya. Kan dikonsepin katanya di zona B itu, Kementerian Kreatif tuh, Ya. ya kan. Terus
udah usaha nih dari perspektifnya Pak Bagus ya, dari sudut pandangnya Pak Bagus itu. Kira-kira itu tadi memberatkan nggak? Menurut saya sendiri enggak sih. Ada nggak teman-temannya Pak Yang Bagus mengeluh? yang bilang itu berat? Kalau Jujur aja, mengeluh, jujur. kalau mengeluh nggak ada dengar sih, nggak tahu, saya nggak tahu teman yang lain ada dengar apa nggak. Yang jelas kalau saya sendiri, saya suka karena kenapa? Itu untuk ngebangun brand saya sendiri sih ya. Dibikin konsep kayak seperti sekarang ini, bagusnya untuk saya sendiri. Jadi dibikin bagus, jadi orang-orang tahu. Ini ke Bapak Bagus. Ya. Bagusnya untuk Pantesan diri bagus. sendiri, untuk saya sendiri gitu maksudnya. Bagusnya Jadi, untuk dia. kalau teman-teman lain nggak tahu, kurang tahu gimana menerima konsep Kepikiran seperti nggak ini. dapat stiker itu? Nggak. Apa keuntungannya Mas Ya. stiker itu? Apa keuntungannya? Tadi Anda banyak. memang tidak tahu. Yang Saya Golden itu. tidak tahu tiba-tiba itu ada stiker dan Ya, Golden yang itu. paling pertama ngasih tahu saya itu si Debolot. Lihat stikernya ditempelin sendiri sama ibu. Itu stiker apa? Iya, Stiker bisa ada. baca golden. Iya, dari Bukan golden, Apa? golden babi guling. Apa tuh? Gold. Gold, gold, Ya. gold. ya, dikasih skor goal gitu sama. Sebentar. UMKM tuh dan desain ini sing macam-macam. Dia Tidak spesial apa-apa. ini. Ya. Dia pernah ngejangin ini nyana lebihan kini nya omongan nyana. Oh dapat set gini tuh. Iya, Penghargaan dari dapat Ibu. penghargaan ya. Pas Keren kali. Dikasih tahu nggak? saya nggak dikasih tahu. Kok udah tahu? Tiba-tiba nggak Itu tahu. ibumu. Pas saya tahu. pulang Tapi gitu, kan maksudnya tidak preparation. semua hal bisa kita kondisikan. Udah tahan ini. Iya. Coba. Bapak tahu. Iya. Oh, ada penilaian. Tapi Jadi, ada Mas, berarti kan semua kan wih. berarti kan ada sisi maksudnya Di luar CCTV. ekspektasi semua Nah, nih. saya berbicara seperti itu kenapa? Berarti ada sisi inovasi yang dilakukan oleh ibu saya sendiri kan Iya, untuk apresiasi benar. teman-teman. Heeh. Gitu saya sendiri nggak tahu ceritanya. Iya. Entah itu siapa yang punya ide, nggak Ah. tahu. Berapa orang yang dapat saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas waktu itu kita jalan beli Kan sam di Bolot. Dia menyambungkan diri sendiri sama ibu saya. Bolot. Kalau di zona C bolot ini zona B. Zona Saya di B. mana ya. Waktu lagi prepare di rumah terus, tapi saya sudah buka. Masih anak-anak sih yang di sini. Ditelepon sama staff, Pak Agus ini warungnya diisi stiker gitu. Oh stiker apa? No. Dia bilang, no. Stiker dulu, stiker jangan dari ibu Bupati katanya. Oh stiker apa? bantuan. Parah, ini datang. Kan biasanya mama. Terus saya foto bener. Bisi foto kayaknya. Bisi foto kayaknya bisi. Paling soso. Ternyata stiker. Pak Bagus enggak? Enggak ada. Mas. Ini masnya nih. Swastiastu. Jadi satu sering Oh tadi Mas Susi juga dapat tuh bicara sama Pak Bupati ya, sama Pak Bupati ya. Iya kan? Ngomongin apa? Aku nggak monitor itu. Wah ini. Ya apa itu? Artinya itu Masa depan. hanya intermezzo aja apa emang ada something yang harus di bold buat kita nih? Enggak, kalau buat acara enggak sih. Tadi cuman ngomongin. Sebenarnya kurang lebih topiknya sama sih, hanya jauh lebih singkat dan jauh lebih serius. Sebenarnya tadi. Ya, apresiasi kami terhadap acara ini maksudnya gitu. Apresiasi Bapak ke kita dan ya moga-moga kedepannya kita bisa bareng-bareng sih. Karena saya kan balik lagi ya, mungkin menurut saya sih sebagai yang pertama kali juga ikut Blue Fest, pertama kali Singaraja sih yang paling penting kan habis ini apa? Iya, Nah. habis ini apa? Habis dari acara ini. Nanti Terutama kita bahas kita ya, itu Bang. habis ini kasih dia pusing sendiri. Benar. Dari ini sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. Biar pusing dia memikirkan. Diam ayo. Ini top banget ini. Wah, ini top banget nih. Perasaan itu berduduk kadang-kadang. Aduh saya nyak. Diam aduh. Izin tinggalin gini, kiap tinggalin. Enak lah, enak lah. Transparan. Jadi memang Dari kemarin makan ini. memang agak Bukan aku membingungkan dong. ini hari ini ya. Ya. Setengah dua no. Wajar Nggak lah. apa-apa Pak Hisen. Kebetulan Pak Bupati lagi ke Surabaya kan. Nah, Ya. Jadi aman bangun siang kayaknya. saya nggak akan bilang kok, saya nggak akan bilang. Siap. Tau kan ada? Tau. Hah? Tau kan ya? Top. Oh.
Masuk. Top. Masuk nggak? Buka di Gianyar dong. Oh, Jangan Ini dulu. warung jujur dari tadi disuruh buka di Gianyar. Jangan dulu di sini dulu. Kamu udah 3 bulan udah masak lagi, jangan dulu, nanti aja. Jadi memang Udah saya buka sini. Benar-benar saya benar-benar nggak tahu. Itu Saya udah nggak tahu, masa Kapan Google bikin stiker? stikernya? Siapa yang beride? Nggak tahu gue. nah Nggak tahu. Ide dari saya. sekian hari Ternyata ternyata ide saya. Di sini enggak Bu, pasang, Bu. Kita juga enggak tahu. Tadi Bagus. Enggak, Oh, iya? dapat hari ini enggak Kayak dapat. kemarin ya. Iya, kemarin dapat ngobrol di sini. Dia nggak ngomongin stiker. Ternyata Nah. tiba-tiba ide kaum Nggak pendatang. tahu, Ya, makanya artinya itu perlu digali lagi. Nanti. Iya. Kenapa ibu yang Kenapa harus? stiker itu jadi bermasalah buat kita? Iya. Karena kita nggak tahu. Iya, benar. Karena kita nggak tahu makanya bermasalah. Ih, itu keren. Tapi keren. Kudu man istilah kudu. dan nggak tahu maksudnya UMKM kudu. Senawang. yang tadi Ada yang apa? tahu saya dapat stiker itu Bolot. wear ya Ben. ada itu Telepon kayaknya dapat. kue pizza nggak dapat ya stiker nggak lagi kita masukin kurasi tanpa kurasi langsung yang dapat stiker itu. Langsung main jalur. Seperti itu privilege yang dapat Golden ticket. Golden ticket. dapat tiket. Yang ngomong, aku harus mengikuti berarti. Golden ticket man. Benar tuh nih story ini di Matran di betan tugas singane ya kedadut kene. Suksema gitu bener story ini. Lu jak kedadut ti jak bolot nanti gini. Ini mari bagus-bagus gati nih. Jadi betan tugas singane kene langsung tepuk story ini udah. Ayo bun jam mana kamu gede-gede hati ya Tapi dah kira-kira begini, kalau Gimana? observasi nggak sama pembeli ya? Diobservasi nggak pembelinya? maksudnya Kan dalam artian itu berdagang nih. Diobservasi nggak kepuasan pembelinya, kemudian Iya. mereka kan merasakan sensasi di setiap UMKM. Iya. Iya ya. Observasinya kan kita tahu dari review mereka, beberapa review di media sosial dan mereka repeat datang lagi. Oh. Dia beli dari itu kita kelihatan. Ada inovasi lagi. Kedepannya, ya harus ada. Kita bawa, Sudah kepikiran atau saya yang akan memberikan? Mama. ya mungkin masukan-masukan Coba bisa. lihat itu yang dia bawa tuh plakatnya itu. Kebab Pak Bagus kebab kini sambal Itu suni dapat ceku. apa ini yang jadi misteri lebih baik kita baca ini. Sini dulu sana. Ini yang ngonsepin acara nggak tahu tiba-tiba ada plakat. Ya, duduk. Kapan ngeprintnya? Apa bacaannya, Dok? Piagam penghargaan diberikan kepada Bapak Bagus. UMKM. UMKM kuliner terbaik zona B. Dalam pelaksanaan Tanda piagam. tangan Bapak nih. Salah dia tuh. Pak, Tanda tangan Bapak nih. ada dusta di antara kita ini. Tanda tangan Dok, Bapak nih. ada dusta di antara kita. Bapak itu sini. Aduh. Tanda tangan Bapak nih. Iya, Pak. Tanda tangan Bapak itu. Bupati. Keren loh. Jadi bikin apa namanya tuh? Menginspirasi juga buat Ibunya begini kenapa, Bu? karena dia dapat. Oh. Dapat golden ticket nanti. Iya. Tahun Jadi depan tanpa kurasi. sebenarnya ini jadi Tanpa kurasi. inspirasi buat pedagang yang lain. Ya, motivasi Aku harus dia. bisa nih kayak ke Bapak Bagus biar dapat penghargaan gini lagi kan. Kalau penerimaan siswa sudah dapat jalur prestasi. Wah, itu. Ada jalur domisili ya, Pak. Bener. Apa jalur domisili kamu? Sing perlu disangin kuping. Sing perlu disangin kuping. Sing perlu Padahal kan disangin masih kuping. Gue ngelatih gini prestasi tuh. Iya. Mengelas Enggak banget ya. piagam. Ya, terima Waktu kasih itu buat ada pelayanan festival. pembicaraan nggak dari Ibu. Ada ngatur orang sesangi. Nah, Enggak ada apa-apa. Saya waktu penempelan stiker itu Mama ada di sana. Enggak ada, kita lagi di rumah. Jadi staf yang buka pagi. Oh. Nah, staf yang ada di situ. Staf yang datangin sama Ibu Bupati. Semuanya taruh ke sana. Ditempelin di sana, baru disuruh kasih tahu Pak Bagus dapat skor gitu. Kita nggak tahu skor apa, itu stiker apa nggak tahu. surprise. Jadi banyak hal yang mengejutkan di Bulpes ini. Iya. Ya, Termasuk drone sandal. Iya. Itu anggaran aku. Masuk podcast ini. Gimana itu? Iya. Udah didapatin nggak itu yang lempar itu sama Nah, nanti ada Pak Kabag, ada Pak Kasatpol, nanti Pak Kadisub. coba telepon Dut. apa yang perlu saya hubungi itu? Pak Kapolres. Pak Kapolres saya nggak ada nomornya. Kalau Kabakop ada. Kebetulan saya juga nggak ada. Ya kalau Kabakop ada. Iya, Ya. bikin Eh,
Mana tukaran ngaji bas? Suaranya udah ini. Mau yang original apa yang ayam? Original apa yang ayam? Salah dua ya Kang, serat habis. Tapi bukan ya Bu Leleng ya yang menyebabkan serat ya. Karena lais. Ya, karena lais. Ini sudah ada sedikit perubahan. Ya, gitu. Karena laisin kan lu betelas atau warung jujurnya ya Leleng ini. Pamit dulu ya, mau bongkaran. Ya. Hah? Mobilnya sudah ready. Iya, oke. Yang itu. Bongkaran yang putih itu ya. Oke, terima Nanti kita kasih ya. bertemu lagi. Oke, ini sambelnya kan dibawa. Oh iya, sambelnya bener. Lapar banget. Mas Gusti kita belum berakhir ya? Kenapa? Oh tenang, Iya, tenang. nanti Kita tidak boleh berakhir. Iya. Mas, janji kau nggak bakalan apa namanya pulang dulu Jumat kan? Jumat kan? Ya. Maksudnya? Ada sesuatu. Ada sesuatu itu ini. Anda saya nggak tanggung jawab ya kalau Anda bawa ini. Jadi Mas Gusti itu datang ke Buleleng bukan hanya untuk pameran mobilnya aja. Betul. Nanti akan dia buat film sama Warung Jujur. Dia penulis naskah tuh. Tadi udah nulis dia tuh. Iya. Nanti kita buat film. Telepon Pak Kabak lu. Telepon Pak Kasat. Sekarang. Pak Kasat telepon mau. Pak Kasat telepon lu. Pak Kasat ini. Gua agak orang ngasih ini. Kasat boleh nih. Masa Kasat lah. Nah, ada Kasat Intel, Kasat Oh ya benar. Ampura. Kasat narkoba Gua ada dari masih. bahasa Bali Ben. Be. Gua dari apa namanya? Tamu impore bemulai. Tamu impor nih. Halo, Swastiastu, Pak Kabak, Di Pak Kabak. Tuh benar Pak Kabak, Pak cek. Pak Kasat. Coba adanya tinggalnya konyong. Kabak. Pak Kabak kasih tahu Pak Kasat. Kita ya. Mau tutup stand ini perlu Pak bagus. Ya, saya loading out dulu Pak. Ya. Oh, ding out. Izin ya. Ya, Udah. Pak. Selamat ya, selamat. Ya. Selamat. Ya Pak, terima kasih banyak. Selamat karena saya juga nggak tahu jadi selamat Saya aja. bangga sekali loh. Bu, Warung selamat jujur, ya. Warung jujur disponsori sama ke Bapak bagus loh. Pak, terima kasih. Coba ya, Iya, Pak, jaga Pak. kondisi, jaga kondisi. Kita ngomong. Warung jujur. Anda, Ibu, ya makasih Ibu. Warung jujur disponsori sama ke Bapak bagus. Ketemu Siap. Buka besok kan? Siap, buka. Besok kan buka. Ya, Di buka. sini. Buka gininya bongkaran maksudnya. Pak, saya masih nelpon, Pak. Halo. Mana? Mai di warung jujur ngopi. Baik, mau Paknya nih, Pak Kabak, Pak Kabak. Pak Dwi, Kabak Ops. Pak Dwi. Oh, Pak, apa orang nasi kejang? Mau kejang? Nah, tadi mau kejang. Nyan mah kejang nih. Aneh keamanan. tim keamanan ini kata dong. Video, do. Dot, orang tes urin musik. Di warung jujur, di warung jujur. Ulin jarang. Kuat ganti begadang nih, kuat ganti begadang. Tes urin dulu, tes urin dulu. Ulin jarane teh sudah. Lu kuat hati masih ngalir penumpang. Sing mau mulai tuh nyandut. Pas Bukan dia orang. Lu duduk sing ini. Masih Dong. ini kok masih ngeberesin. Woi, buset. Swastiastu. Ya, cepat inilah ya kan karena dekat ya. Siap, komandan. Ya, karena dia menunggu di sana di belakang. Kenapa saya enggak? Aduh. Apa kalian angkat-angkat? Apa nih Kompor. Bunyiin kurnan angkat-angkat. Kepus tuh. Kepus. Bulan tuh kepus tuh. Woi, jangan ini konde mulai. Bapak, jangan ini konde mulai. Iya. Angkat dulu. Ngopi, Pak, ngopi. Enggak lah, Apa ronde? lihat Om Warti udah melek nih. Udah jelek. Enggak jelek. Udah melek. Jelek. Udah melek. Ronde. Ronde 1, ronde 2. Ronde. Isi Gue nak sebelum mau buka sambalnya. Saru diusan. Ronde. Maksimal kopi saya. Ya. Minimal cola. Ya. Maksimal pola. Ini bener duduknya gini ya? Aman. Langsung gitu. Sing, ini juga aman. Di warung. Kayak Ngobrol kenal di warung warung. ini. Biasanya kan Pak Kabar yang Ya. interogasi. Ah. Sekarang mereka yang menginterogasi gitu. Nah, Ya. ini dah. Mohon diizinkan dulu ya. Saya lihat dari jam berapa tuh ya? Jam 4, jam 5 itu Setengah lima. 4:30 tuh. Pagi setengah 5 pagi. Sore. Sore. Pasukan udah pada siaga itu. Itu tiap hari segitu. Untuk hari ini nih nambah lagi. Udah di penutupan. Karena memang penutupan apa karena Karena potensi gangguannya yang kita prediksi bertambah.
dibanding hari-hari sebelumnya. Tadi bisa gitu Pak. Itu udah drone sandal sama drone aqua tuh ya Pak ya? Karena Iya kan? bintang tamu apa ya, gimana? karena pertama penutupan, kedua bintang tamu, kemudian belajar dari hari-hari kemarin. Ya, Hari event-event kemarin juga kan. Event kemarin dan hari-hari kemarin sejak pembukaan itu kita belajar dari itu, kita rubah semua pola-pola pengamanan. Oh. Berapa nggak aja pasukan yang untuk di penutupan? Untuk di penutupan sekitar 400 orang, Baik. 400 anggota. Konsumsi ini. Konsumsinya baru setengah dikasih. Baru setengah dikasih, baru setengah. Ini sangat jujur. 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 Ya, harus seperti itu. Harus. Bukan timpal katanya tampulan. Tolong Bapak dikonfirmasikan kenapa pakai setengah. Tapi Pak Kasat Pol PP yang ngubungin kita akan diusulkan kekurangan logistiknya. Oh, aman ya, tapi ya. Nah, Berarti bagus. Kasat mana? Nah ini kita sudah kontak-kontakan. Si bubuk. Mana kontak Kasat? Si bubuk yang nan mulih yang nan tu. Cewek sekenang anu menjanji. Jangan raga nelpon Pak Kasat. Sekenang anu menjanji. Adi Makajang teh ada nomornya di Nino. Hah? Makajang teh ada nomor. Kalau zaman dulu buku kuning ada itu. Buku kuning ya. Yellow Pages. Yellow Pages. Hello ya. Pages. Boleh yang sapin Maya Raone di warung jujur ini. Mani mau bunga lah. Kepala tuh. Kan ibu viral. Apa nih? Ambulannya. Oh saja ambulannya disidang mencelap. Pak Kasat nih Pak Kasat. Halo. Ini ditunggu. Bahasa Indonesia apa bahasa Bali? Bahasa Bali. Kareci orang Arab kan lagi. Sakal. Oh. Kareci orang Arab ya. Karena brewok dia karena orang Arab. India ke brewok masih. Warung jujur. Ngopi nih, ngopi. Ronde ada. Ya, ronde ada ronde. Setiap hari nah itu. Setiap hari curhat. Setiap hari. Ya ronde nu. Oke. Ronde ne bense kenang Bu Pak Kasat. Setiap hari aja main itu. Yuk pelanggan secara ronde ini. Tapi untuk keamanan bagaimana Pak Kabag? Ya untuk keamanan kita berterima kasih ya dengan masyarakat. Ini bagian dari proses pendewasaan bagi mereka agar terbiasa dengan event-event seperti ini. Tentunya dari proses itu kan pasti ada hal-hal yang harus kita sepakati bersama. Bahwasanya ya ini harus kita jaga bersama. Yang beda apa yang beda? Yang beda pertama kan tempat udah bagus banget ya. Hari ini tempat ini tahun ini bagus banget. Kemudian juga Saya lihat tuh ada yang itu tuh apa tuh? center. Oh itu untuk pengamanannya yang beda. Pengamanannya kita bedakan memang. Begitu gini, Oh lampu sorot. Anak mau janjian itu kayaknya masing-masing orang itu kelompok itu janjian dia. Jadi HP-nya pada ngabang. Nah ketika mereka udah ngumpul nih, ketemu nih, jangan lihat sendiri barusan kan. Mereka udah janjian, ini dengan ini, temannya nggak doang, nih, udah musik langsung, temannya langsung keliling tuh. Begitu. Oh mosing, mau cara mosing Pak. Ya, langsung diadu. Tapi antisipasinya bagus. Lihat dah ini gayanya kayak gini, ini udah temennya nih, kali yang musuh nih, nih gitu. Oke. Oh, tuh bado kayaknya calonnya bado. Bombongnya ada di situ. Iya kayak gitu. Terus keren ganti. Nah, itu Terus dah. keren ganti generasi. Bang lu. Wah, Ini Pak Kasat. Bang lu. Ayo Pak Kasat. Yuk gini. Bang lu ya sebelah ini. oh bang malu. Sedang nih, masih cuaknya nih lu. Aman cara lift, aman cara lift tuh nah. Ya. Ada berat maksimal. Bener. Aman. Sing bunyi apa sing? Aja repot. Asisten saya satu Balik bet Pak sih tapi kan itu sudah deh Pak. Asisten saya satu mau bertanya. Kijam banget di sini. Pangging. Pangging ini. Oh, untuk tengah-tengah enggak nih. Aman kayaknya. Suah gitu hijau viral. Kayak asik di video ini nih. Nah kayak gitu. Nah kembali itu tadi dah, memang bagian dari proses pendewasaan ke mereka. Kalau kita kan biarkan itu terjadi dulu baru kita bisa ambil tindakan. Baru untuk melihat unsur-unsurnya. Oh gitu. Barang siapa kalau sudah cuma masih nengok kan
biarin dulu. Udah mereka udah barang siapa udah berbuat, ngumpul baru kita bisa ambil tindakan kepolisian yang lain. Tapi kita sudah antisipasi jangan. Toh mereka melakukan ya udah mulai baru kita ambil. Itu sudah kita prediksi. Jadi potensi gangguan itu beranjak dari itulah kita menambah kekuatan tadi. Tambah personil ya. Gangguan tadi. Bagi tugas nggak? Izin. Bagi tugas nggak, Komandan? Sama Pak Antar. Artinya satuan Pol PP dengan kepolisian bagi tugas nggak? Dalam hal ini ya? Pengamanan. Ya kita dengan Bulves dari awal kan kita sering rapat nih di sekretariat dengan Pak Asisten, dengan Pol PP. Kita sudah memahami dan memetakan dan membagi tugas itu. Pol PP mungkin di area yang mana, kita kepolisian di area yang mana. Tapi jobnya sama ya? Sama, dengan tujuan yang sama, menjaga keamanan, ketertiban. Sinergi berarti ya? Karena kita diperintah sama beliau nih, biar aman nih. Ini Pak Kasat gimana, bener gitu Pak Kasat? Ya, artinya gitu. Di Bulves 2026 ini kita sudah lakukan langkah-langkah preventif lebih awal seperti itu. Jadi sosialisasi pendekatan pada wilayah baik adat dan juga dinas. Jadi adatnya juga ikut ya. Kita libatkan Pecalang ya. Jadi Pecalang turun ini juga. Turun. Terus maksudnya takon masuk ke crowd Pecalangnya. Kalau kita sudah pembagian tugas. Pecalang punya sisi yang lain ya. Ada area yang lain yang dia kuasai sehingga kita bisa fokus mengamankan di titik area ini di area Raja Mandala. Kalau 15 juga ikut kan di tingkat kelurahan sekitar, penjaga sekitar. Mereka lebih berfungsi untuk menjaga di kewilayahannya, termasuk Pecalang. Ya, tapi kalau kami dari Pol PP juga dari Polres juga lebih fokus di area zona Bulves ini. Dandim enggak ikut. TNI juga. Termasuk Subdenpop. Berharap ini jadi frame atau bingkai untuk tahun depan. Inilah model yang kita ingin terapkan. Jadi tahun ini ya kita gunakan untuk acuan untuk tahun berikutnya. Inilah standar kita buat. Kalau di rating kira-kira dalam konteks 0 sampai 10 gitu, dari sisi keamanannya itu kira-kira berapa skornya? Dari sisi kepolisian sama dari sisi Pol PP. Kira-kira apa yang masukan untuk Pak Asisten, Pak Panitia sama kami di konseptor itu? Kalau saya mungkin dari sisi kepolisian melihat kegiatan ini, mungkin ada beberapa hal mungkin yang harus kita sepakati lebih awal. Mungkin sejak dari rapat-rapat awal itu apa yang menjadi zona-zona yang bisa kita pahami, mana zona keamanan, mana zona-zona yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga manajemen untuk kegiatannya. Kan kita sudah bisa tentukan nih kegiatan ini potensi gangguannya ini, kegiatan ini potensi gangguannya ini. Itu sangat membantu sekali untuk memetakan berapa kekuatan yang bisa kita turunkan. Jadi ke depan mungkin kita bisa dalam satu pesawat mungkin dalam satu HT kita bisa berkomunikasi. Ini seperti ini. Kemudian juga yang lain sudah sangat bagus, sudah sangat. Nah buktinya kita tidak ada laporan jambret. Nah, ada. Prestasi ya. Pencurian tidak ada ya. Mas Tunggare dan saya yang mengawaki 110, saya yang megang aplikasi itu dan saya tidak bisa menutup 110. karena aplikasi itu saya pegang dan tembus ke Mabes Polri, tidak bisa dibohongi dan sampai hari ini pun tidak ada. Ini bentuk juga bagus ya, apa yang kita dari panitia mengonsep bagus, kita juga memahami keinginan panitia ya ini. Jadi semuanya udah tertata lah, sudah terkonsep. Sangat Kira-kira ada nggak pengaruhnya dengan ini? Dengan kita membatasi dalam tanda kutip yang tidak masuk kriteria untuk ikut di dalam Bulves. Contoh misalkan tahun lalu kan banyak pedagang di luar itu tuh. Sekarang kan sudah tertib ini sekarang nih dari Pak Kasat juga. Itu pengaruh nggak itu dengan situasi yang sekarang nih? Saya sih melihatnya sangat berpengaruh karena apa yang menjadi keresahan sebelum kegiatan dimulai kan banyak tuh di media-media sosial itu, dan saya juga memastikan itu kekhawatiran yang berlebihan menurut saya. Tapi dengan penataan kemarin itu bisa kita kurangi lah, namanya keramaian pasti ada kemacetan, wajar bagi kami. Cuma hal-hal tadi tindak pidana itu tidak ada, itu yang sangat bagus. Ya. Tindak pidananya ya. Tindak pidananya bisa kita redam. Kurang ya. Yang pungkat aja tadi. Ya. Pungkat. Karena macet nih. Bukan. Ya karena macet di sini. Crowded.
Atau pingsan. banyak Gerak warga ya. Nah yang itu kan kita nggak tahu jadinya ya, mungkin dia dengan Kondisi kondisinya, fisiknya tidak bagus, memaksakan diri untuk datang di sini nonton, sudah tahu Antusias, pasti kan situasi seperti itu sudah pasti crowded kan. Alangkah baiknya kalau sudah kondisi tidak bagus ya live streaming aja kita tonton kan gitu. Betul. Dari panitia kan udah juga kan ada yang live streaming. Di YouTube ya. Panitia. Ya ini konseptor ya. Tapi mungkin rasanya nonton dari sini dengan langsung kan beda. Iya, cuma itu yang bikin mereka Berbondong-bondong. memaksakan diri jadinya kan. Saya sebelum kegiatan udah lapor ke Pak Asisten. Bulan kemarin tuh menghadapi menghadapi tindak pidana pencabulan, pencurian, Narkoba. penganiayaan, itu yang banyak dan ada di sini. Sudah dipaparkan nggak Pak? sudah saya laporkan ke beliau dan itu bisa kita Data hilangkan bulan semua. Juli yang Juli dan bulan. minggu pertama bulan Agustus kita sudah paparkan ke beliau, ini loh potensi yang kita hadapin. Ada curanmor, ada ini dan tidak terjadi di tempat ini selama kegiatan ini berjalan. Ini sangat bagus. Iya, Karena minggu biasanya kan kemarin itu meningkat itu. Biasanya kan acara seperti ini dimanfaatkan. Menjadi peluang terjadinya pencabulan, kemudian penganiayaan, Pelecehan, pelecehan, Itu preventifnya dari sana, maaf ya, itu kan bukan gimana. Iya. Tapi kan itu bukan, katanya yang tahun lalu tuh memang ada grup, bilanglah grup itu. Gerombolan si berat itu yang memang datang dari luar Bali bahkan masuk ke sini hanya untuk bertugas untuk membuat tindak pidana itu, melakukan tindak pidana. Memang benar begitu ya? Memang kita bicara demikian karena dari hasil pengungkapan mereka yang bercerita seperti itu. Kita nangkap satu orang nih, mereka yang bilang bahwa saya ini bersekian orang ke sini bertugas seperti ini dan itu yang kita antisipasi. Berarti memang sudah kayak ada listnya, ada kalendernya. Di tanggal ini ada acara Ada nih, event di Beleng nih. di Beleng nih. Nah, itu Beleng kita paling sering antisipasi. ada event nih, tiap kecamatan ada festival, ayo. Nah, ini. Kita 1 tahun dah di sana, wih. Kalau dari Pak Kasat, Ya, dengan terjaga ya ketertiban dan sisi preventif kita lakukan ya itu bisa mengurangi ya Pak. ada perlawanan nggak Pak? Ya, tetap. Ya, sudah gini, perlawanan. kan kami itu kan hanya panitia pasti akan membentuk sistem. Sementara di konsep itu kan akan membuat apa istilahnya, membuat kerangkanya. Sementara sistem ini dijalankan oleh panitia. Nah, kan Pak Kasat juga termasuk panitia toh. Nah, kira-kira saya dalam tanda kutip bahwa dengan cara kita yang di tahun ini itu kan cukup banyak apa istilahnya ya, cukup banyak pengurangan dari sisi tadi jumlah tenan lah bilangnya, kemudian tenan yang di luar area juga sudah ditertibkan sama, padahal tuh sudah pakai nomor tuh tadi di sana tuh pakai nomor. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya Ya, ya preventif. melalui pendekatan kita ya Pak Kasat, Ya, saya sih mungkin kalau penambahan itu kan jadinya di luar zona pengamanan jadinya ya. Kita di samping plotting di sini kita juga di ring road kita harus amankan juga. Ring road itu apa ya? Ring road itu jalur-jalur penyangga. Jadinya kayak Polsek Sawan, Sukesade, kota kita tarik untuk menjaga ring road ini. Sehingga aliran kayak tadi ini kan kemacetan ini bisa mereka yang ngurai di bawah. Patroli kita tarik. Untuk lalu lintas ini ngatur lalu lintas. Bidang ketertiban. Apaan? Oh, Di sub. Lalu lintas di sub. Bang bensi, ini telepon ini. halo. Janis, Akeh ngelade bende. Ramu tuh. Raman saya Ramu tuh. Den malu. Misan, Oh, misan pakan pakan. Ramo ya misan. Pakan misan. misan. Bahkan. Sangkatan lah. Ini kalau dari sisi Pol PP nih kan, Pol PP kan memang beda mungkin sedikit dari kepolisian. Iya. Pol PP itu kan lebih ke edukasi dulu dia. Kan sempat itu buka sehari yang di Odong-odong. Dinas sosial itu. odong-odong itu. Nah, itu triknya gimana tuh? Ya kita langsung turun ke yang bersangkutan, kita berikan edukasi. Kita konsep Bulfesti seperti apa sih gitu. Iya. Oh, ada odong-odong yang dapat masuk. Rencana ada 2 tempat yang sudah mau dimasuki. Nah, kembali bahwa keamanan itu tidak terkait dengan sinergi internal keamanan saya, bidang keamanan saja, tapi juga ada dengan terkait dengan parkir, terkait dengan acara juga. Makanya saya sering juga komunikasi dengan Pak Ketua terkait dengan bagaimana kita menjaga keamanan ini. Salah satunya seperti itu, penataan PKL yang di luar
yang di luar apa ya sudah dikurasi seperti itu. Tapi kita berikan pendekatan kepada apa, termasuk ke pelaku itu yang mengkoordinir UMKM di luar zona itu. Kita berikan pemahaman. Ya, Tapi yang lolos itu di sebelahnya jalan itu sebenarnya sudah kita tutup. Itu kan baru kemarin dia nyelonong di hari kedua ya. Kita tutup lagi hari ketiga tidak berjualan. Hari keempat informasi dari pengelola sih karena pedagangnya sudah belanja bahan segala macam. Tapi akhirnya kita tegaskan di hari keempat itu sudah kita buatkan pernyataan dan kita gembok tempatnya seperti itu. Karena itu kan di lahan pribadi. Tapi hasilnya kita berikan pemahaman itu. Kalau secara umum kita lihat PKL ini tidak ada yang di trotoar di bahu jalan gitu. Ada yang tetap nyewa ruko ya kita berikan pemahaman agar tidak mengganggu trotoar itu pemerintah. Jadi secara umum kalau kita lihat dari perbandingan tahun lalu ya sudah banyak yang memahamilah kesadaran. Dari awal kita peraturan daerah apa yang mengatur kita berikan flyer lewat kecamatan kelurahan agar menyebarkan flyer tentang tertib PKL seperti itu. Jadi secara umum kesadaran sudah mulai ada. Nah itu udah pentingnya berarti kan di 2026 ini kesadaran masyarakat Buleleng sudah meningkat. Naik level. Ya, walaupun masih ada catatan-catatan ya. Iya, dikit-dikit itu kan wajar lah. Kalau itu semuanya sempurna kan dari Satpol PP nggak ada kerjaan. Komen masyarakat seperti itu. Pula jago, jarang pula saya sama PP ini yang. Padahal kalau boleh tahu ya, Pol PP dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam jaga selama 6 hari bulan. 6 hari. Ya, karena pagi juga kita. Suaranya Pak Kasat udah mau hilang. Iya, Pak Dasar kemarin dia udah diam gini. Pak Kasar. Ibi dah dua beli kene. Pak Adi tuh main dah dua. Cok suntik. Ada apa Pak Kasar baru aja. Ini izin ya Pak Ketua Panitia. Tadi kan di luar, mohon maaf kalau buat saya itu ada semacam izin di luar di luar idenya ibu tiba-tiba memberikan stiker dan piagam harga. Rasa-rasanya mereka juga mendapatkan apresiasi. Pasti kita ke dalam kepanitiaan. Iya, artinya kan bagian dari pekerjaan. Bagian dari pekerjaan pun kita harus dikasih apresiasi. Paling enggak iya kan buat saya sendiri. Saya telepon Ibu kalau gitu ya. Ada juga nomornya. Bapak jangan. Itu Bapak yang tanda tangan. Oh iya. Bapak tidur ke Surabaya Bahkan di internal panitia pun kita bisa buat apresiasi loh, ya kan. Artinya bukan sekedar bahwa Pak Kasat atau Pak Kabak itu adalah bagian dari panitia, enggak. Kan ya semuanya juga perlu apresiasi karena teman-teman itu saya lihat ya gimana ya kan. Nah, video call aja. Maman. Video call. Man ini kumpul man. Rame nih, Dut. Rame nih. Wah, yang itu sing kenal sing hormat jatuh sing banget lewat jalan Krishna Jai. Saja wene jagan. Ayo. Main. Berkumpul ini kejang nih. Rame nih kan di call. Padahal kan dari segi site tempat itu gelap ya. Iya. Kita nggak pernah nggak pernah punya pengalaman lah. Bilang semuanya lah, bapak itu semua kan saya juga nggak punya pengalaman di bagian tapi man. Video call-nya dari sini. Langsung. Para ponakannya nelpon jong lah. Video call. Sebenarnya saya ingin itu loh. Secepat itu, sesigap itu Bapak itu kan owner warung jujur. Oh. Iya, di jalan Kresna pun iya dahan bung itu pas nyampat iya betul. Apa waktunya kemana nggak statusnya geruang-geruang jalan ke sana. Iya betul. Iya betul. Kayak ke kopi apa? Ronde dah di sih, bang. Ronde. Taplakan. Silakan Pak. Ya ini menjadi pengingat kita semua ya Bapak ya. Baru kali ini juga ada teman-teman yang dokumentari kita bahwa setiap harinya ada momen yang memang spesifik diambil sama Kipli sama si Tukarte ini gitu. Nah, termasuk hari ini pagi ini terima kasih. Saya juga terima kasih. Sama. Terima kasih. Iya, sama diri sendiri. Sama alam lah, sama alam. Terima kasih sama alam. Stop, ntar dulu ya. Jangan dulu hujan, nanti belum sebab kubur. Iya, paling kerjanya jam 4:30. Ini Pak Kadis
cerita ambulan komplain apa ambulan gimana itu? Oh, yang itu. Iya ya. Pada saat ini sebenarnya di sub ini bekerja sebelum hari H. Oh, Ya waktu membuat apa namanya Oh, iya, panggung panggung, itu kita iya. sudah tutup. Banyak sekali sih masyarakat komplain sebenarnya. Wih, pantasnya kelihatan capek sekali Pak. Saya udah wajahnya udah kayak Oh gitu. Aku mau melas orang. Aku sudah apresiasi beliau dan teman-teman. Gitu, ya. Tapi ya inilah saya sudah bicara dengan Pak Bupati bahwasanya kalau mempergunakan jalan nasional itu harus ada pengalihan arus lalu. Ya. Ya. Makanya kemarin memang akan dibangun jalan-jalan cara di Sambangan itu Kalgaenanga jembatan untuk memecah arus lalu lintas sebenarnya ya. Tapi saya sangat bersyukur nih. Ada aqua lagi. Ya, boleh. Ya, saat ambulan macet itu ya kemarin. Ambulan yang terkena kemacetan. Iya, Pak, yang bukan ternyata ambulan macet. yang terkena kemacetan itu sebenarnya ambulannya itu akan menjemput jenazah. Iya, menjemput jenazah. Tetapi ketika pada saat ambulan itu menjemput, rame gati dini. Malam minggu ya. Malam minggu. Kemudian kantong parkir semuanya penuh. Padahal kita sudah punya SOP kalau mau menuju ke rumah sakit itu sudah ada SOP-nya, sudah akan dikawal. Tapi memang, masyarakat Beleleng ini dengan adanya Bulves sangat antusias sekali. Ya. Tahun lalu kejadian nggak gini? Kalau kejang atau? Tahun lalu kejadian begini. Tahun lalu kejadian dokter yang terlambat. Nah, tetapi kita bisa antisipasi dengan dokternya itu kita gandeng. Dia kan bawa mobil nih, macet. Jadi karena dia mau operasi, staf saya kancilnya itu gandingin lah dokter bisa operasi. Nah kalau sekarang memang macet sekali, stagnan itu karena terlalu banyak. Penyebabnya masyarakatnya semuanya keluar pada malam minggu itu satu dengan titik nol. Begitu Nawang lagi ada Bulves batas senja lagi. Ada yang gandeng udah mayat itu Pak itu Wih. Bani. SOP ngandeng mayat tuh yang ada. Nah ini Pak dokternya SOP yang ada. Mana tuh ya Beleng itu Aduh. masalahnya kejang masyarakatnya ke jalannya motor. Mabuk motor kantong parkir penuh. Melani ke jalannya ke jauh motor ya. Masa teluk mai ya. Kira-kira ke depan itu ada solusi nggak ya? Kalau ke depan kita harus menambah pengalihan arus lalu. Itu saja. Itu aja misalnya. Ya. Kalau untuk kantong parkir tambahan. Kantong parkir tambahan sekarang ini bagus sekali ke parkirnya. Yang pidanan tahun lalu bisa megerengan. Saya berpikir kayak caranya parkir ini apa nyaman, kemudian biar bisa yang bertanggung jawab. Makanya kita kerjasama dengan Disadat. Oh iya. Yang dipidana kan banyak radat nih. Ajak lurah, ning lahang. Nah, tahun lalu itu yang menjadi permasalahan adalah batasnya. Batas-batas Disadat, batas-batas kelurahan. Ini bisa menggerengan nih. Cara di Ngurah Rai yang sebelah kanan itu Banjar Jawa, Melang, Penran, ini Banjar Tegal, tengah-tengah aja Bang. Nah, sekarang dengan Desa Adat kita bisa berkoordinasi. Pokoknya saya minta kepada Desa Adat silahkan diatur parkirnya, kemudian arus lalin juga dijaga. Nah, itu sehingga parkirnya sekarang ya tertib lah, tidak ada gesekan. Yang sekarang menjadi permasalahan lalu lintas adalah pengalihan arus lalin itu saja. Ya mudah-mudahan usul kami kepada PMK Buleleng untuk membuat jembatan di Sambangan tuh Pang Tegah ya jembatannya Pang Singtuun ya. Sangket Sambangan. Iya di Sangket. Kalau itu sudah bagus, kemudian ditambah lagi pelebaran. Saya rasa kalau terjadi kegiatan di sini bisa dialihkan aman ya. Di Bung Karno itu begitu. Bung main apa? Ulang agak gini.
lampu merah pagi. Ya kamu berdalam Pak Rasuna. Tapi pada umumnya memang mantap. Ya. Ya. Nasi loh. Oleh nasi. Ini mayain. Nah gampang. Maman mayan. Pak, nah gampang Pak. Maman mayan. Si Maman mayain Maman. Maman kalian mana Man? Terima kasih nih. Pokoknya besi. Coba besi alepet kado alepet kado kelai banget. Sebenarnya na diolah sate nu bagian dulu. Mana tuh deh sisan batin yangnya ya nih. Wan. Ya artinya minim insiden ya. Kita belajar dari ini Pak Dokter. Jujur ya, kita juga banyak belajar dari kegiatan ini. Apa yang kita alami sangat banyak untuk upgrade kemampuan kita, soft skill kita. Kemudian kita juga turunkan drone untuk memantau pelaku tindak pidana. Kita turunkan drone juga. Jadi mereka. Jadi drone yang lalu lalang itu bukan cuma drone-nya. Drone kita memantau. Enggak, itu bukan drone untuk dokumentasi event. Drone dari kita turunkan untuk memantau itu tadi sebelum terjadi kerusuhan itu identifikasi. Kita turunin drone juga. Jadi masyarakat perlu tahu kan. Iya, harus tahu nih. Sudah ada upgrade baik dari kepolisian. Kita belajar dari ini. Kita malah bersyukur lah diajak gitu. Iya. Jangan macam-macam. Ya drone duri. Tapi tetap satu macam. Ya. Drone Macam sandal. dua. Drone sandalnya itu. Tuh ketemu tuh, Pak Kabang. Yang lempar sandal tuh. Ya kan kita nunggu ada pelaporan kan ya, kan berbasis pelaporan. Jadi hal-hal yang lain sudah kita amankan, kita didik, kita keluarin. Jadi anggota sudah kita berikan arahan untuk itu. Ya, kalau mereka niatnya merusak dari ide-ide besar ini, ya kewajiban kita untuk mengamankan mereka tidak merusak ide-ide besar yang dibuat oleh panitia. Saya lu kolongan owner yuk. 6 hari. Tapi yang menjadi ada nggak catatan asli dari tinta merah dari kepolisian, dari Satpol, dari Dishub yang di bold besar gitu untuk kami, saya, teman-teman dikonsepin acara, kemudian nanti pelaksanaan 2027. Yang paling poin yang paling inti. Apa kira-kira? Ya, amun dari lalu lintas kita harus lebih tertib sebenarnya, harus lebih mengedukasi masyarakat. Ya, kalau dari personel, dari undangan, kita sudah sangat diapresiasi atensinya. Kemarin Bu Gubernur sudah mengapresiasi, kemudian pejabat-pejabat yang undangan, kemudian masyarakat juga. Kalau mereka mau kemana, kita sudah bisa mengantar, kemudian mengatensi. Nah, kalau saja di lalu lintas itu ada lebih daripada jalan yang bisa dilalui, itu akan lebih bagus. Tapi sebelum Bulpes ini ada himbauan enggak untuk masyarakat? Kalau dari kami sudah, terutama kepada truk-truk yang akan jalan. Kemudian bisa mengurangi kendaraan yang dipidanan itu jalan ngambai yang dari Gilimanuk. Tetapi bisa kita himbau dengan KSOP, dengan otoritas pelabuhan menyatakan bahwa di Buleleng itu ada Bulfest. Yang ngidang dia menjalan ke Buleleng. Kendaraan material. Mereka menjalan ke negara sehingga kelihatan di sini agak landai. Ya. Sampai di sana. Sampai KSOP, Pak. Sampai dok sana dia. Betul. Jadi kita arahkan ke sana. Kalau biasanya kan mereka melewat sini nih. Yang perlu masyarakat tahu. Ya, bahwa sebegitunya peran-peran dari bapak-bapak ini semua bukan cuman pelaksanaannya. Ya kadang-kadang kan hal detail itu perlu kita berikan edukasi ke masyarakat bahwa sudah bekerja semaksimal mungkin apa yang ini. Memang menjadi catatan kita juga ya
tukang konsep atau panitia tuh nggak bisa juga seenaknya tanpa koordinasi kan begitu ya. Kita tidak bisa kerja sendiri. Itu harusnya, ya. Jadi kita bisa mengalihkan arus lalu lintas, terutama truk-truk yang besar. Kita alihkan. Tapi memang benar ya, jarang ya, kecuali terpaksa tuh ya. Kalau saya melihat belum ada sih kendaraan yang besar lewat ke sini. Termasuk Kecuali bus-bus. kecuali bus ya. Oh, kalau bus. Ya, kalau bus ya. Kalau bus mereka memang mau melewat, tetapi sudah kita arahkan dengan rambu-rambu lalu lintas. Ke sini lo jalannya bis, ke sini lo gitu. Kita pandu dengan rambu dan dengan petugas, baik dari petugas di sub maupun petugas satlantas, sehingga mereka aman-aman saja. Ada gitu nggak kayak apa namanya ngasih informasi ke masyarakat kayak gerak jalan itu? Ini Ada, rutenya, ini ada, ya. di sosial media. Pertama kita melalui sosial media. Dinas Kominfo. Yang kedua kita edukasi kantik-kantik. Saya punya kantik, kancil cantik namanya. Nah, mereka mengedukasi. Namun tiang petugas-petugas muani, laki-laki, serem-serem ya. Jadi sekarang cewek bang edukasi. Macet ada nih pak, nutur ada nih pak. Pusing edukasi di medsos, sudah. Medsos, Medsos, ya, enggak kak. Aman kantik tuh di pertigaannya skincare mahal. Betul. Macam mulai. Ya, udah diongkos nanti. Tuh berapa di medsos kan tertarik dia. Balik Ustaz Pak, lolot jangan main. Yang anak buah itu. Ini malah lolot lah. Terus. Iya, kalau dari kepolisian nurunin Polwan. Polwan kita turunkan di zona Pelemahan Timur karena di sana kan area anak-anak dan ibu-ibu. Guna mengantisipasi yang tadi itu ada pencabulan, kita turunkan di zona di DDE berarti ya, fokus di DDE ya. Bisa kita fokus di sana. Kan kita menemukan juga tuh nenek kehilangan cucu di sana. Nah, itu sudah tahunan ketemu. Tahunan itu. Hilangnya tahunan itu. Ya setiap tahun itu. Iya makanya itu tahunan itu. Event tahunan kehilangan. Dan itu aja. Ya. Iya, no kasihan no. Yang tadi itu ya, yang diomongin di itu tuh. Pas Bagus Wirate. Iya, Mas Gusti. Bukan tadi. Tadi ada lagi. Tadi ada. Anak kehilangan anak. Iya, anak kehilangan orang tua apa orang tua kehilangan anak? Anak kehilangan orang tua. Nah, itu dia. Tapi tadi bibiknya datang, terakhir orang tuanya datang. Oh iya, kalau yang waktu nggak ditanya orang tuanya itu, Pak. Saya ingat ngapa anak gitu. Nah, waktu Bagus Wirate itu kan yang paling ini tuh. Anak kredit tadi banyak. Waktu Bagus Wirate, neneknya kehilangan cucunya baru kelas 2 SD. Di zona permainan. Iya, makanya untung neneknya masih ingat cucunya tuh pakai baju biru gitu. Ya, aku Tapi namanya nggak ingat. Martin lo kayaknya nama anak cucunya, dan neneknya itu karena udah sepuh apa namanya? Itu dah sepuh jadi pendengarannya tuh kurang bagus kan. Ya, ini nih bahaya sekali. Cucu nih kone nawang kangen kau. Dadong nih sini kan besapina kangen kau kan. Ya, itu Bu. Akhirnya aku umumin lah pas aku MC pas Bagus Wirate. Mantap. Itu kalau itulah kita. Tapi ketemu tuh. Oh ya syukur lah. Ya nggak ada yang kecak. Iya. Tadi Mas Gusti bilang nih kalau nggak ketemu orang tuanya kita adopsi aja anaknya ini. Jangan anaknya, neneknya aja. Neneknya ketua panitianya Bang. Ya kan semua berarti ada Polwan. Ya, Polwan ada. Kalau Satpol PP yang cewek apa namanya? Pol PP wanita. Satpol PP. Pol PP. Oh, bukan. Pol PP ya. Pol PP wanita. Ide bagus. Apa? Pol PP. Kantik namanya. Kantik apa? Kantik. Kancil cantik. Coba nanti. Iya. Kan beliau yang ini Pol bisa. PP. Ada ya pengalaman unik kayak kita mesti mengawal tahanan yang perform di Oh iya itu ya. Oh iya. Hari apa itu, Pak? hari kedua dan keberapa tuh Hari kan kedua, kita ada. Tapi mereka ada ini loh, apa namanya? bagus, Saya dapat kan. message dari Pak Kalapas. Terima kasih banyak Pak Ismail. karena setiap tahun terus Ya, diberikan kesempatan ruang untuk warga situ. Jangan kalapas. Janger ya, kalau nggak salah Janger. Itu juga apa ya? Menambah kita kemampuan untuk mengelola ini tuh gimana caranya beri mereka perform tapi tidak mengganggu situasi. Kalau tahun kemarin kan Nike ada tahanan yang habis sidang tipikor harus masuk, terus buka tutup
keramaian itu. Ya, sekarang ini pengalaman kita, jadi kita sangat bersyukur sih. Bisa ada pengalaman aneh lah. Ya jadi segala bidang nih ikut diginikan. Itulah kenapa ide saya warga binaan. Iya, warga binaan. Itulah kenapa kita harus menyiarkan hal-hal seperti ini. Iya. Ini termasuk bagian dari edukasi masyarakat, ke masyarakat, edukasi bahwa yang bergerak itu bukan cuma talent, bukan cuma orang dari panitia, tapi inilah belakang layar juga. Iya. Orang belakang layar tuh harusnya dia duduk di sini sekarang orang belakang layar. Cuman pakai celana harimau. Nggak mau ya. Nggak mau ya. Itu alasannya. Tapi ya dari tim keamanan ya sudah bertugas dengan baik kan. Semua. Ucapin makasih. Sudah dari kemarin. Ini kan tiap tepuk. Ini dulu gitu. Karena datanya pasti. Kalau tahun lalu banyak, ini sekarang malah nol kan, berarti kan udah data yang menunjukkan. Panitia juga bagus mendesain, kita kan cuma membantu saja. Pak Kapolres pun juga semalam kan bilang, ya Pak Kapolres tuh atensinya sangat loh. Beliau di lapangan langsung. Tadi katanya pakai baju Intel juga Pak Kapolres yang nggak mau jadi undangan. Benar. Oh ya. Bajunya baju sipil ya. Ada rompinya ya. Oh. Keren Kapolres. Ya. Pokoknya kita mendukung secara tupoksi. Nah, kalau Dinas Perhubungan tupoksinya pengaturan, penjagaan, lalu lintas, ya kita maksimalkan di sana. Jadi kegiatan ini semuanya adalah kolaboratif ya. Dan semua mempunyai tupoksi masing-masing. Job desk-nya udah jelas. Sudah jelas. Ada tadi. Ini ada di belakang tadi cerita itu. Tambah lagi personilnya. Karena coverage areanya kayaknya lebih besar lagi. Itu butuh hal simpel ya. Yang memang secara mitigasi risiko itu minim, cuma akhirnya mungkin tidak terpantau dengan baik, akhirnya itu tadi ya bau pesing di area belakang itu ya. Oh itu kan sudah ada tuh si dari Delha tuh yang menjaga kebutuhan toilet. Harusnya itu di situ juga. Dia pipisnya di bambu-bambunya itu mungkin nggak kedetek juga. Kita sudah prediksi itu Pak Dokter. Karena saking ramenya mungkin sekarang tidak muat toilet itu. Tapi masukkan untuk panitia. Ini air kencingnya yang udah dikeluarin itu diprediksi. Sing potensi kencing sembarangan itu. Udah kita bayangkan pasti ada nih kencing sembarangan. Kayak baunya asisten satu nih. Boboronde nih. Memang untuk tahun depan terkait dengan toilet ini menjadi perhatian kita, karena saat ini kita lihat seperti sudah yang di DPRD kan kekurangan toilet. Ada satu toilet yang dekat pos itu, pos jaga itu kan apa namanya, toilet portable itu ya? Banjir dulu penuhan mungkin ya karena tidak ada petugas yang menjaga di masing-masing toilet. Berarti kan itu ya catatan ya masyarakat mungkin ada tisu dan yang lainnya dibuang di sana sehingga air menjadi minor hal yang tapi kecil. penting karena 6 hari Pak Dokter, 1 hari begini kan bagi saya sih ngeri ya. Masuk kalau layoutnya seperti ini untuk menambah toilet itu seperti yang di kelurahan, kantor lurah, Paket Agung, dinas sosial, termasuk di Sasana Budaya harus diberikan petunjuk arah sehingga masyarakat tahu toiletnya di mana. Nah, ini yang jadi kayaknya yang ini perannya influencer yang ada di sini. Tugasnya jadi, orang jujur. Termasuk lah juga kasih tahu bahwa itu kan toiletnya di sini. Ada petunjuk arah itu. Kayak toilet portable itu kan nggak semua orang bisa pakai. Itu kan ada biar keluar airnya harus ada yang diinjak. Harus injak-injakan. Ya kan mungkin dari injak temannya siramin. Kan itulah ya di edukasi juga itu karena petugas yang menjaga di masing-masing toilet itu penting. Seperti sekarang kan kita banyak toilet yang baru, tapi karena tidak ada petugas, kebersihan toilet itu tidak ada yang jaga. Ada yang jahil habis kencing mungkin tidak tahu mencet-mencetnya itu ditinggal. Jadi ya itu hal-hal yang memang jadi catatan kita kecil semua, tapi berdampak. Baunya pesing gitu. Ya kebersihannya jadi kurang kita kan.
Ya, yang penting hari ini untuk di Bulfest 2026 ini sudah kita usahakan sebaik mungkin. Dari komposer udah keren banget. Komposer. Komposer sih pupuk. Mulai jadi pensiun kalau di Bondres. Kalau ke pensiun ini udah di Bondres. Aduh. Saing. Harga turun ini. Ya kita gratis dulu. Dan semua udah bertugas dengan baik dan ini hiburannya juga top. Semua kena dan perekonomian yang ada di Buleleng luar biasa. Bukan hanya perekonomian ya, uang muter di sini, tapi edukasi juga banyak banget. Edukasinya banyak banget untuk di ini. Keren pokoknya. Ya, tinggal itu aja tuh. Tinggal kan artinya dari sisi kita sudah berhasil mengajak masyarakat ke sesuatu yang lebih baik. Ya. Kemudian yang paling sulit kan bukan meraih. Mempertahankan. Benar-benar. Jadi tahun depan minimal seperti ini. Standarnya udah begini, tahun depan tuh harusnya levelnya udah naik lagi. Iya. Udah cukup lah segitu lah deh. Jam 2 nih. Iya, itu nih yuk. Ane mayah dagangan nyen. Aki. Nah sini man. Aki boleh. Maman jangan maman. Coba video call maman. Dini marbane ngomong mama ya lewat jalan Kresna mau pak. Si Dadane motor. Jadi kita di sini di Warung Jujur ini menyampaikan informasi penting. Betul. Sesantai mungkin. Iya, betul. Kalau kita terlalu tegang menyampaikan itu nggak bakalan masuk sama anak-anak zaman sekarang. Betul. Jadi kita sampaikan dengan santai, penuh dengan candaan, tapi ada isinya. Meskipun kita begadang sampai jam 2, belum jam 5. Ada lagi tambahan? Ada saya. Saya maksudnya belanja gitu. Ragu ngasih statement soal. Mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melakukan kegiatan lalu lintas. Biasanya kan liun yang rengkeng nih, beleleng kan paling mau boyana. Sekarang saya lihat di medsos sudah sangat-sangat bagus kan. Dia memahami, kemudian mau diarahkan, itu yang paling penting. Jadi masyarakat keren, teredukasi, masyarakat sangat keren. Sangat keren. Pidana kan agak brutal ya, nyabe bajang-bajang. Kalau sekarang, kita arahkan dengan baik, ya mereka mau. Dan kemudian tempat parkirnya juga mau, sangat bagus sekali. Tadi ada yang sesak napas, ya anak-anak kecil, terus kita kawal masuk ke Balimed, nyaman sekali. Ya. Nyaman. Ya. Tapi di sini kan ada tim untuk gitu. Ada. Tugas kesehatan. Tugas kesehatannya ada. Kan gabung dalam pos terpadu. Ya, sudah. Komandannya apa? Kadisub. Ya. Pos terpadu dan perhubungan. Ya. Berarti itu adalah closing statement dari Pak. Iya, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah berlalu lintas dengan baik. Kemudian mangkel sih, betul, kalau karena ada keterlambatan dan ketersendatan lalu lintas. Tapi dengan dewasanya masyarakat, ada Bulfest, ada ini ya. Jadi mereka bisa muter lah jalan. Mereka mangkalnya itu karena nggak bisa masuk Bulfest, Pak. Kebanyakan terlambat, nggak bisa lihat batas senja lah, nggak bisa lihat. Iya. Jing oyong itu nyetir motor. Kini takutin parkir jauh, takutin jalan jauh hati, kayak digacuan parkirnya. Ya. Taman kota, bener taman kota. Pak Bupati kan dari Gacuan jalan kemarin. Belum pidet jalan. Sebenarnya kan bisa saja beliau duduk di mobil. Bisa ya, dengan kita kawal. Dengerin batas senja patuh masih bapak itu. Nah, dot nawang batas senja. Begitu. Telepon. Tadi saya sudah laporan, aku semua katanya. Oh gitu. Bos, kita lagi kumpul barang. Tapi lagi bubuk kan, bapak lagi perjalanan ke Surabaya. Ya, terima kasih banyak buat
teman-teman semuanya. Belum, baru satu. Baru Oh, satu. ini. Ya. Enak aja. Berkiamat sama sini. Kuat Andi Ake, masih kuat. Siapa boleh gitu tuh, Mani boleh luki gitu. rapat yuk. Dari Satpol PP, dari Satpol PP. Ronde ini ranang kuat sih. Jadi hampir sama dengan Pak Kadisub, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang turut menjaga keamanan dan juga sudah memahami, karena kalau kita bicara Pol PP itu biasanya di masyarakat ada dua kelompok. Kelompok yang menginginkan penertiban, kelompok yang merasa menjadi korban penertiban. Kayak kemarin ada UMKM itu ya, mohon belas kasihan Pak, 2 hari. Tapi kami ya karena itu menjadi pengamanan ketertiban tujuan utama kami agar kegiatan lancar ya kita berikan pemahaman. Tetap kita harus tegas. Kita humanis, persuasif, tapi harus tegas juga terhadap aturan-aturannya. Ya, kayaknya untuk di penugasan Pol PP kita bedakan kelas lagi yuk, bedakan episodenya lagi kita bahas itu. Oke, siap. Ya itu keren banget. Atau baru jujur saya undang ke podcast Pol PP. Ya boleh kita gantian lah. Saya kan podcast. Ya. Coba ini Janganlah podcast. Pak Jo, ya memang dialog dini hari, tapi bukan band ya kita ya. Ya. Kita emang dialognya dini hari nih, aduh. Ya dari Pak Kabak nih, Pak Kabak Ops. Saya closing statement nggak ada. Karena saya berharap juga kita akan tetap berkomunikasi. Ya. Bukan akhir dari komunikasi. Aman. Bukan, ini closing statementnya di podcast Bapak. Nggak ada di closing. Berarti kan bukan Rundenya enak gitu misalkan. Saya belum makan gitu. Karena misalkan lah bundu-bunduan kata-kata lunturnya apa menunggu ketemu ya. Artinya biar sama nanti. Pre-memori. Aku minta satu episode tuh ya. Saya dengan Kabak Op 6 hari menunya ronde aja tiap hari. Ya tiap tahun. Dalam kan diseret. Ya kan itu bagian dari ini, bagian dari pencerahan ya. Tadi kan kita bicara bahwa bapak-bapak semua di sini kita untuk superficial saja. Artinya apresiasi semua sudut pandang. Apresiasi bahwa pelaksanaan Bulfest kali ini gimana sih dari sudut pandang belakang layar bapak-bapak. Nanti kalau misalkan untuk pendalaman materi tentang Satpol PP ya itu ada episode 2,5 jam berikutnya di dialog dini hari. Berubah nama podcastku. Dialog dini hari. Pedalaman anak ngeber kewo-kewo yuk asalnya yuk gitu masih. Dini hari kan. Dini hari asalnya. Nah jadi dari komposer. Sana enak aja dulu. Oh ya Ini jadi satu nih, komposer sama ketua panitia. Hari ini di 2026 ini Bulfest sebagus ini. Tahun depan Mudah-mudahan sudah ada gambarnya apa. Next mau kayak gimana lagi? Iya, ada lalu. Next. Pertama dari diskusi tadi baik dari Pak Kadisub, Pak Satpol PP, dari Pak Kabak Ops Buleleng tadi sudah memberikan saran masukan ya. Ini sebagai bahan evaluasi kita di panitia untuk bisa melaksanakan Bulfest yang lebih baik lagi. Yang tadi sampaikan ini sudah baik gitu. Tugas kita yang mempertahankan dan kalau bisa kan ditingkatkan lagi berdasarkan saran masukan. Tadi kan terkait dengan parkir, rekayasa lalu lintas, termasuk juga dari segi edukasi dari masyarakat terkait dengan toilet, sampah kan ini yang menjadi perhatian kita bersama. Nanti mudah-mudahan tahun depan itu bisa dicarikan solusi kan. Tapi ngomongin sampah minim ya. Kalau untuk di titik Praja Mandala, padahal di sana kan nggak ada tempat sampah. Ya, memang tujuannya tidak di tempat sampah sehingga masyarakat bawa sendiri. Tanggung jawab sendiri untuk menaruh di tempat yang sudah disediakan. Nah itu minim. Paling ya puntung rokok yang banyak tak lihat. Puntung rokok nggak bisa dihindari itu. Ya paling gampang itu
Gitu. Terus selanjutnya dari saya masukan ini nanti kita kan ada tim kreatif Pemkab Buleleng. Nah untuk tahun 2027, nah ini tim kreatif ini nanti mungkin lebih awal kita ajak diskusi tahun depan ini temanya apa, terus layout bagaimana, sehingga juga lebih awal persiapannya sudah disampaikan oleh Pak Kabak, dari perencanaan itu sudah kita koordinasikan, petakan, baik dari layout, termasuk juga yang mengisi acara, artisnya yang mana, kan dari segi pengamanan bisa dipecahkan di awal. Jadi kita rancang lagi dengan tim kreatif, dengan komandannya Pak Badra. Tim kreatif bersama teman-teman. Kan nggak mungkin kau sekarang bullpestnya udah bagus nih, besok rusak lagi. tahun depan kau buat tema dan konsep yang di bawah ini kan. Izin juga harapannya kan untuk 2027 itu kalau bisa kan di 2026 sudah ada gambaran, sehingga lebih awal kita mempersiapkan baik dari segi anggaran, termasuk dari segi kalau itu membutuhkan sponsorship. Ya. Lebih awal sehingga tidak kesan mepet waktunya gitu. Ini yang menjadi gitu. Jadi ini abang PR buat kita. Ini abang dari awal kita bisa besok kita kan besok berjalan itu. Ya, izinkan saya sedikit mengutip lirik dari teman-teman Batas Senja. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, Pak Bayan yang kopi. bulan depan. Jadi Masuk angin Pak ya. Bapak terima kasih. Semua. Wow. Saya sih sopan DJ Bapak ini. Pimpin Bu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Dok. Laporan. Terus hindari nyerah, harus tetap semangat. Semangat ngalahin hidup. Semangat 45. Semangat nyalain